Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat berbagi kisah islami yang dirahmati Allah, pada masa pemerintahan Fir'aun yang bengis, semua rakyatnya bukan hanya harus mengakui bahwa dirinya adalah seorang raja, namun juga harus menyatakan bahwa Fir'aun adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwahi Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman dirinya. Banyak umat Nabi Musa yang pada masa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka menyembunyikan keimanannya karena takut akan siksa Fir'aun yang terkenal kejam tanpa ampun. Salah satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pengikut setia Nabi Musa alaihi salam justru datang dari dalam istana Fir'aun sendiri. Ia adalah Mashyithah. Keluarga Mashyithah selama bertahun-tahun memang setia menjadi pelayan istana, di mana Mashyithah sendiri adalah tukang sisir putri Fir'aun. Saat Nabiullah Musa alaihi salam menyampaikan kebenaran di tanah Mesir, Mashyithah mengimaninya, dan tiada yang mengetahui keimanan ia dan keluarganya kepada Allah, termasuk sang majikannya sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, pada suatu hari, Mashyithah sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Saat itu, tiba-tiba sisir tersebut jatuh, dan Mashyithah mengucapkan Allah secara spontan sebagaimana kita biasa mengucapkan Astaghfirullah, Masya Allah, atau Subhanallah ketika ada suatu hal yang mengejutkan. Mendengar kata yang diucapkan Mashyithah, sontak putri Fir'aun kaget. Ia pun segera menanyai pembantunya itu mengenai siapakah Allah tersebut. Jika Allah itu adalah Tuhan, maka berarti Mashyithah siap dihukum mati karena telah menentang ayahnya Fir'aun. Siapakah Allah? Apakah kamu mempunyai Tuhan selain ayahku? Seru sang putri Fir'aun. Alih-alih menjawab pertanyaan anak majikannya tersebut, Mashyithah justru diam 1000 bahasa, karena ia teramat takut membayangkan betapa berat siksaan yang mungkin akan menimpa dirinya kelak. Putri Fir'aun terus mendesak Mashyithah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, hingga keberanian perlahan muncul dari dalam diri Mashyithah. Ia menyadari bahwa inilah saat di mana Allah menguji keimanan dirinya. Sahabat yang dirahmati Allah, Mashyithah kemudian berkata dengan tegas, Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam. Sang putri kemudian segera melaporkan kejadian ini kepada ayahnya, Fir'aun. Sementara Mashyithah mengabarkan suami dan anak-anaknya untuk mempersiapkan diri menerima hukuman dari Raja Mesir tersebut. Fir'aun marah luar biasa saat sang putri mengabarkan mengenai keimanan Mashyithah. Ia teramat murka karena justru orang yang sangat dekat dengan keluarganya tidak menyembahnya dan memilih untuk menyembah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun segera memanggil Mashyithah ke hadapan dirinya untuk mempertanggungjawabkan perkara tersebut. Apakah kau menyembah sesuatu selain aku? Tanya Fir'aun dengan suara amarah menggelegar, di mana seluruh istana dibuat takut oleh dirinya. Namun tanpa gentar, Mashyithah menjawab dengan ringan, iya, saya menyembah Allah, Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu, kata Mashyithah. Sahabat yang dirahmati Allah, Fir'aun yang geram mendengar ucapan Mashyithah segera mengikatnya dan kemudian menaruh seekor ular besar di hadapan pembantunya tersebut. Namun Mashyithah tidaklah takut, karena ia teramat paham bahwa keimanannya yang lurus hanya kepada Allah akan membawa dirinya kepada takdir yang terbaik. Akhirnya, Fir'aun meminta tangan kanannya, Haman, untuk memenjarakan Mashyithah dan keluarganya. Tidak sampai di situ, Haman kemudian diminta untuk membuat sebuah kuali besar yang di dalamnya berisikan air mendidih.
Kuali ini cukup jika digunakan untuk merebus tubuh manusia. Sebuah siksaan yang maha berat akan menanti Masyidah dan keluarganya di dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya tibalah hari di mana eksekusi akan dilakukan. Dibawalah Masyidah, suami dan anak-anaknya termasuk yang masih bayi. Mereka semua dihadapkan pada kuali besar yang berisi air bergolak mendidih tersebut. Sekali lagi, sebelum Hamman melemparkan mereka satu demi satu, orang kepercayaan Fir'aun itu bertanya kepada Masyidah dan keluarganya, apakah mereka mau kembali mengimani Fir'aun atau tetap pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban mereka selalu sama, yakni Allah adalah Tuhanku, Tuhannya Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah yang mendidih. Maka bulatlah keputusan Hamman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air panas yang bergolak. Suami Masyidah mendapatkan giliran pertama, dan begitu dimasukkan ke dalam air, tubuhnya tak berdaya serta langsung menjadi seonggok daging tak bernyawa. Bukannya iba, Hamman justru tertawa terbahak-bahak melihat peristiwa memilukan tersebut. Setelah suami Masyidah, giliran anak-anaknya satu demi satu, jasad mereka dihabisi oleh pesuruh-pesuruh Fir'aun. Kemudian tibalah Masyidah dan anaknya yang masih bayi. Sempat terlintas dalam hatinya sebuah keraguan, karena memang ia dalam situasi yang teramat sulit. Tiada seorang ibu yang tega memasukkan anak bayinya ke dalam air mendidih. Bahkan ketika bayi tersebut hanya terkena sedikit air panas saja, sang ibu pastilah sudah melakukan berbagai cara untuk mengobati luka si bayi. Sahabat yang dirahmati Allah, keraguan ini membuat Masyidah sementara menghentikan langkahnya menuju kuali air panas, di mana kejadian tersebut membuat Hamman senang bukan main. Ia berpikir bahwa Masyidah akan meninggalkan keimanannya kepada Allah. Kemudian turunlah pertolongan Allah kepada Masyidah untuk meneguhkan langkahnya. Dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, janganlah takut. Sesungguhnya surga menanti kita." Mendengar bayinya berkata demikian, kembalilah keteguhan hati dan keberanian Masyidah. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah mereka berdua ke dalam air yang mendidih. Masyidah dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Masyidah disebutkan dalam sebagian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra Mi'raj. Hadis tersebut datang dari Hammad bin Salamah dari Atha bin Sa'ib. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Al-Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum, semerbak seperti harumnya kasturi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Ini adalah harumnya Masyidah, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masyidah?" Maka Jibril pun mengabarkan sebuah kisah kepada Rasulullah yang kurang lebih seperti telah digambarkan di atas. Semoga kita bisa meneladani keimanan Masyidah, bagaimana ia menjadikan Allah menjadi satu-satunya tempat di mana bersandar dalam keadaan apapun. Dan semoga kita termasuk sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.